masker nggak apa-apa. Kok umat Islam selalu yang dikotak-atik. Bilang aja sama LBP, hadapan sama saya aja deh kalau udah urusan agama deh. Saya udah capek deh kalau udah urusan agama orang ikut-ikut. Para netizen dan netijah dimanapun berada ya. Saya sebut netizen dan netijah karena bisa membedakan gender ya. Nah, pada hari ini ya saya diminta mewawancari dua tokoh penting terkait kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang pertama, yang kedua apa yang harus kita siapkan. Gini, karena di bulan suci kemarin ada Pak Luhut tuh bilang ya, prasyarat-prasyarat yang agak ribet ya menurut saya ya. Pertama harus kalau mau ngadain terawih harus booster dulu ya, atau ketika mau mudik itu harus PCR dan antigen kalau cuma vaksin 1 dan 2 ya. Karena yang ketiga harus booster dulu. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih dari masing-masing Pak Yusuf Martak dari saya Yusuf Martak dari GNPF, Ketua GNPF Ulama, dan juga Bang Egy Sujana sebagai TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Silakan Bang saya Yusuf Martak. Ya. Terkait Ramadan dulu dan ucapan selamat Ramadan. Terima kasih. Dengan siapa? Awal. Terima kasih, Mas Awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, ini apa ini, Kakanda atau Adinda atau brother ini, brother. Lebih akrab. Ini jadi saya Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Brother saya ini adalah Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Jadi beliau satu tingkat di atas saya karena ada aktivisnya. Ini gitu. cuma ulama doang ya? Nah, saya cuma ulama doang gitu. Bobotnya beratan saya. Karena ulama yang disambung kan, iya kan? Pengawal lagi. Pengawal. Jadi alhamdulillah. Jadi pertanyaan tadi ya sangat lucu saja. Pertanyaannya substansinya bagus tapi referensinya lucu gitu loh. Kok ada orang yang tidak beragama Islam, non-Islam, yang kapasitas sebagai menterinya pun tidak ada kaitannya dengan agama, tapi ikut celometan ngelarang orang untuk beribadah. Pertanyaan saya, apakah di rumah-rumah ibadah yang lain juga diperlakukan sama atau tidak? Nah, selama ini kemana? Yang terakhir itu di Mandalika itu apa yang terjadi? Ada nggak pembatasan-pembatasan kepada kru pembalap dan lain sebagainya? Kok enak pembalap nggak pakai baju, telanjang badan, boncengan sana sini, nggak pakai masker nggak apa-apa. Kok umat Islam selalu yang dikotak-atik. Bilang aja sama LBP, hadapan sama saya aja deh kalau udah urusan agama deh. Saya udah capek deh kalau udah urusan agama orang ikut-ikut. Ya, bukan apa-apa. Ini bukan saya arogan, enggak. Tapi janganlah kalau mengeluarkan peraturan tuh yang normal, yang rasional. Orang yang mau bersolat, kalau ngerti agama beda nasihatnya. Kalau ulama yang melakukan pasti berwuduklah yang baik, cuci hidung sebersih-bersihnya, berkumur yang baik dan lain sebagainya. Beda sama orang non-muslim. Kalau non-muslim memberi masukannya jangan rapat ini soft direnggangin. Loh. Setiap setiap sholat mau dimulai, imam itu rata-rata sunnahnya menyampaikan rapatkan barisan. Karena rapatnya barisan itu adalah kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Nah, masalah yang sudah terjadi sudah kita lalui, bukan lagi longgar, bahkan longgar sholatnya sudah tidak ada di masjid. Kita sholat id di rumah pernah, tarawih di rumah pernah, segala sudah dilakukan umat Islam. Sekarang umat Islam saatnya berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong sholat, berbondong-bondong merapatkan barisan. Sebelum berbondong-bondong ke masjid dan merapatkan barisan sholat, tolong periksa kesehatan. Kalau yang belum vaksin, itu peraturan yang pasti kita iyain untuk negara. Yang belum PCR, kalau meragukan PCR, kalau ada orang sakit di masjid, ya orang itu yang diobati, bukan masjidnya yang diobatin. Ya, karena apa? Mau di masjid, di warung, di mall, di toko, dimanapun, orang itu kemungkinan kena COVID itu pasti ada. Jangan karena ada satu orang terus mesinnya ditutup. Wah, itu
seperti seolah-olah masjid itu penyebar virus atau tempat itu penyebar virus. Tidak. Jadi bukan itu. Jadi sudahlah, marilah kita ini sekarang menyambut bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Syam, Syahrul Barokah. Ini bulan-bulan berkah, bulan-bulan suci, bulan-bulan ayat suci Al-Quran diturunkannya pada bulan suci Ramadan. Jadi apa? Mau jadi Saifuddin Ibrahim? Yang satu ngelarang sholat berjamaah di masjid, yang satu menistakan agama melalui ayat suci Al-Quran. Nah ini nggak benar. Jadi yang nggak benar nggak usah didengerin. Kok orang satu mengatur semua negara ini? Paling sebentar lagi juga berangkat. Kalau nggak saya, dia dulu yang berangkat. Oke, ucapan selamatnya kepada kaum muslimin untuk di bulan suci Ramadan. Kepada seluruh umat Islam, Syahrul Mubarak, Syahrul Syam, Syahrul Ibadah, selamat berpuasa, yang kuat iman, yang istiqomah, sholatlah di masjid 5 waktu, lakukan tarawih, bangun tengah malam tahajud, baca ayat suci Al-Quran, tekan kesabaran, utamakan dengan sodako, amal. Itulah yang kita harapkan dari umat Islam. Insya Allah negara ini berkah, insya Allah ini negara makmur, insya Allah negara ini akan kaya selama-lamanya. Kalau benar-benar umat Islam diberi kemudahan, didukung, dan di ibadahnya juga disupport, dan diberi dukungan yang sebesar-besarnya oleh pemerintah. Terima kasih. Ya. Bang Egy, Ya. selanjutnya Bang, tentang Ramadan dan persatuan. Tadi sudah dibahas banyak. Bang Egy seperti apa nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saya ucapkan selamat ibadah suci di bulan Ramadan ini dan sampailah kepada jenjang ketakwaan. Takwa dalam perspektif yang saya pahami adalah kemampuan untuk menutup peluang segala bentuk maksiat, kezoliman, dan segala hal yang dilarang Allah, dan membuka peluang seluas mungkin untuk ibadah yang seluas-luasnya. Itulah takwa. Nah, oleh karena itu, ketika orang mau bertakwa, ada seperti Saudara Luhut bin Sarpanjaitan membuat aturan-aturan yang menutup peluang untuk orang takwa itu. Dia termasuk menghalang-halangi orang menjalankan agama. Itu lebih dari penistaan, brother. Dari konstruksi hukum. Kan di Quran juga ada. Lihatlah orang-orang yang menghalang-halangi di jalanku. Gitu. Ya itu, kita mau puasa dibikin susah, dibikin begini, dibikin begitu. Yang diskriminatif, yang dalam waktu katakan 2 minggu lalu kaitan dengan racing Mandalika, itu kan kalau asumsi COVID masih merajalela, itu mestinya ketat dong, gitu? Nah, pada waktu COVID, sepanjang pengetahuan saya, nggak ada korban, ada nggak korban? Nggak ada. Ratusan ribu, kurang lebih saya ingat ada di narasi TV itu 150.000 orang dalam 2 season ketemu dalam GP Mandalika itu motor. Nggak ada yang kena. Loh kok ketika nanti masih agak lama bulan Ramadan ini ya mau muncul, kok langsung dibikin aturan-aturan yang seperti itu gitu. Itu kan menghalang-halangi namanya. Cuma rakyat kita ini kurang paham gitu. Atau ulama-ulama kita tuh berbaik sangka terus. Makanya saya senang tadi ucapan brother Yusuf Marta ini, kalau udah soal agama lawan gua aja deh. Ah, itu sangat bagus dan saya berposisi lawyer Anda. Ya Allahu Akbar. Bela ulama dong. Harus. Karena ini udah jelas yang dimaksud dengan menghalang-halangi agama itu sudah ditunjukkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, jadi poin pentingnya adalah kita ini kan mau puasa. Target puasa itu orang yang takwa. Takwa sudah saya kasih tahu tadi, definisi secara milenialnya, kontemporernya yang terbaru, yang orang nggak terpikir, tapi ini masuk takwa. Justru kita tuntut ketakwaan itu pada Jokowi, kepada Luhut. Apa? Ya tutup dong peluang kemaksiatan sehingga orang bisa puasa dengan enak.
Jangan kalian buka kemaksiatan ini. Kalian punya kewenangan untuk itu. Pak Yusuf Marta kagak, saya nggak punya. Kewenangan ada pada presiden, ada pada menteri di tingkat internal kekuasaan. Tutup segala bentuk peluang kemaksiatan, tutup segala kezoliman, tutup peluang-peluang korupsi dan lain sebagainya. Itu proses pendidikan yang universal sedunia dengan bulan puasa ini. Untuk muncul jadi orang takwa itu kan harus proses namanya. Prosesnya itu puasa. Itu pun Allah masih pakai wanti-wanti agar supaya katanya kamu bertakwa agar. Jadi belum tentu bisa jadi takwa juga dengan puasa ini. Tapi kalau dipastikan puasanya benar dijalankan, penguasanya menutup segala pintu peluang kemaksiatan tadi dan segala bentuk kezoliman, dipastikan rakyat Indonesia pasti takwa. Jadi sebenarnya memimpin umat Islam itu justru sangat menguntungkan dan gampang buat pemerintah. Misalnya sholat saja, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Pemerintah gak usah bikin program macam-macam, bikin ini, bikin apa, didik aja rakyat Indonesia sholatnya benar. Karena ini hasil penelitian Pak Ustadz. Saya laporkan dalam pengertian gagasan ya. Menurut Monash University, Monash loh dari Melbourne, dari Australia. Rakyat Indonesia yang tidak bisa baca Quran 73%. Bayangkan. Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Bagaimana mau ada tercegah keji dan mungkar? Maka lihat aja Jakarta. Tingkat kriminalitasnya meningkat luar biasa. Katanya kata hadis atau kata apa saya pernah mendengar bulan puasa setan dibelenggu. Bagaimana bulan puasa banyak yang berbuat maksiat gue banyak. Bagaimana cara memahaminya dulu? Nah, saya cara memahaminya adalah yang belenggu setan itu harusnya pemerintah dengan keluarkan kebijakan yang menutup peluang-peluang tadi. Baru tertutup itu. Tapi kalau pemerintahnya si melekete, pemerintahnya tidak taat juga kepada Allah, malah bikin larang-larangan yang kurang ajar menurut saya ya secara agama Islam. Itulah yang harusnya diingatkan, dinasehatkan untuk supaya lu yang takwa gitu sebagai pemerintah. Nah, ulama ini menjaga, mengawal. Ada fatwa ulama-ulama yang harus dijalankan, yang harus ditaatin. Pemerintah tidak mentaatinya gitu. Makanya saya senang sekali tantangan tadi. Dan saya siap sebagai ilmu hukum ya, bukan nantang-nantang ilmu fisik, enggak lah, itu norak lah. Nah, ini ilmu hukum, kita berbangsa bernegara, pakailah aturan main yang ada. Nah yang terakhir saya kira nggak ada gunanya saya bilang selamat bulan puasa, tapi pemerintah tidak bertindak, gitu loh, terhadap hal-hal yang orang menjadi berbuka puasa. Dalam tanda kutip, apakah kesengajaan atau tidak? Karena tidak dikondisikan. Kalau di Arab Saudi dikondisikan. Misalnya azan saja semua tutup. Para pedagang itu dengan sendirinya. Baru azan aja itu. Kalau di sini azan? Di sini azan dibilang gonggongan sama anjing nih. Nah itu kan dasar cara berpikirnya yang nggak cerdas menurut saya ya. Nah oleh karena itulah saya bangga dengan GNPF, kawallah terus ulama ini. Dan saya kawal secara hukumnya. Anda kenapa-napa, Egy Sujana dan tim, insya Allah I do my best for you. Jazakumullah khairan. Wah ya. Makasih Bang Egy dan juga Pak Yusuf Marta. Nanti kita lanjut ke Pak Yusuf Marta ya, tentang kasus Saifuddin. Oke, saya mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Kayak gitu. Makasih Bang.